Shalom semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Bagi kalian yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bersiaplah, karena kalian akan dibawa untuk melihat banyak kenyataan kelam dari sisi lain seorang manusia yang membuat para iblis mengernyitkan dahi. Pada beberapa bulan yang lalu, media sosial dihebohkan dengan sebuah kasus yang cukup menyeramkan. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang memiliki banyak penggemar atau pengikut di salah satu media sosial. Wanita tersebut ditemukan dengan keadaan tanpa busana, dengan beberapa luka tusukan di payudara, dan lehernya tergorok hampir putus. Diketahui bahwa wanita itu mengalami mimpi buruknya setelah melakukan hubungan intim dengan seorang pria yang memesannya di sebuah aplikasi dewasa. Hal itu terungkap karena terdapat bukti bercak putih yang berada di sekitar kemaluan korban. Wanita yang menjadi korban atas kekejaman itu bernama Sheila Anggita Putri yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di Jakarta. Kejadian yang mengerikan itu berawal ketika salah satu teman Sheila bernama Dwi Andini merasa curiga kepada salah seorang pria yang menjadi pelanggan atas tubuh temannya. Dia merasa ada yang janggal saat melihat sosok pria yang masuk ke dalam kamar kos dari Sheila. Perasaan Dwi Andini itu sebenarnya tidak berdasar apapun, namun firasatnya menyebutkan bahwa pria itu memiliki aura yang jahat terhadap temannya tersebut. Akan tetapi, karena pria itu sudah berada di dalam kamar Sheila, Dwi Andini kemudian tidak mengungkapkan firasat buruknya terhadap temannya itu. Terlebih saat itu sudah hampir subuh dan dirinya sudah sangat kelelahan sehabis melayani beberapa pelanggan. Dwi Andini itu memutuskan untuk tidur dan melupakan firasat buruknya terhadap pria yang saat itu sudah berada di kamar Sheila temannya. Pada keesokan harinya, Dwi Andini kemudian terbangun dan ia mencoba untuk mengirim pesan kepada Sheila. Namun pesan yang terkirim tidak mendapat balasan. Ia kemudian menelpon Sheila hingga berkali-kali dan tetap tidak kunjung dijawab. Dwi Andini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia selanjutnya menggedor pintu kamar Sheila namun tidak juga mendapat jawaban. Maka Dwi Andini mencoba untuk mengintip temannya dari jendela. Namun jawaban yang ia dapat malah membuat Dwi Andini benar-benar merasa panik. Karena ketika mengintip dari jendela kamar, ia melihat samar-samar sosok tubuh dari Sheila yang sudah tidak berdaya. Dengan keadaan yang cemas dan panik yang luar biasa, ia kemudian meminta pertolongan ke beberapa penghuni kos yang lain untuk segera mendobrak pintu kamar temannya tersebut. Hingga beberapa menit selanjutnya, kamar itu berhasil terbuka, dan sosok dari Sheila Anggita Putri akhirnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Sosok tubuh itu terlihat sudah sangat mengenaskan dengan cairan merah yang mengalir membasahi hampir seluruh ruangan kamar. Dwi Andini dan beberapa penghuni kos yang lain sontak langsung terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dwi Andini menjerit dengan keras. Ia benar-benar merasa ketakutan melihat penampakan yang mengerikan tersebut. Terdapat beberapa luka di tubuh Sheila. Lehernya hampir putus dan saat itu ia ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Salah satu penghuni kamar kos kemudian cepat-cepat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, beberapa pihak terkait kemudian sampai di lokasi kejadian. Mereka selanjutnya memeriksa kamar kos dari Sheila dan mengamankan tubuhnya untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian juga meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk para penghuni kos yang berada di sekitar kamar korban. Dari beberapa saksi itu, pihak kepolisian mendapat keterangan awal bahwa hampir keseluruhan penghuni kos adalah para pekerja pemuas nafsu birahi. Dan selanjutnya, pihak kepolisian menutup tempat kos tersebut dan meminta para penghuni itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari keterangan yang mereka dapatkan terkait kasus dari Sheila Anggita Putri, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa terduga pelaku adalah seorang pria yang terakhir kali bersama korban sewaktu ia masih hidup. Terduga pelaku itu diketahui juga pernah beberapa kali bertemu dengan korban di kamar kos tersebut. Tidak lebih dari 1 hari, pihak kepolisian sudah mampu mendapatkan identitas dari pria tersebut. Mereka selanjutnya dengan cepat melakukan pengejaran dan penangkapan. Pria yang berusia sekitar 31 tahun itu ditangkap dengan tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di daerah Indramayu. Pihak kepolisian selanjutnya membawa pria tersebut ke kantor kepolisian. Pelaku tersebut berinisial SPR atau agar lebih mudah kita sebut saja Dajjal ini sebagai Orochimaru. Saat itu Orochimaru mengakui semua perbuatannya terhadap korban. Ia mengaku bahwa merasa sakit hati karena sudah dihina dengan kata-kata yang sangat kasar oleh Sheila. Orochimaru berterus terang bahwa dia sebenarnya sudah bertemu dengan Sheila sebanyak 3 kali. Dan pertemuan itu terjadi atas transaksi persetubuhan antara mereka berdua. Orochimaru mengungkapkan bahwa ia berkenalan dengan korban lewat sebuah aplikasi di media sosial. Saat itu ia sedang mencari kehangatan tubuh dari seorang wanita dan ia mengirim pesan kepada Sheila untuk bertransaksi persetubuhan dan yang akan dibayarkan adalah senilai uang 300.000.
Pertempuran pertama dan pertempuran kedua di antara keduanya berakhir dengan manis. Orochimaru merasa terpuaskan karena bisa menikmati tubuh Sela. Hal demikian juga dirasakan oleh Sela. Sela selalu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Ia memberikan kepuasan birahi dengan goyangannya yang dahsyat di atas kasur. Dan saat itu Orochimaru pun selalu memberikan uang yang disepakati. Dalam pertemuan yang ketiga kalinya, Orochimaru mengaku bahwa dirinya saat itu benar-benar sudah tidak bisa menahan gejolak birahi yang ada di dalam dirinya. Orochimaru kemudian mengirimkan pesan kepada Sela. Kesepakatan itu disetujui oleh Sela. Ia selanjutnya menyuruh Orochimaru untuk segera pergi ke kamar kos tempat ia tinggal. Setelah sampai di depan pintu kamar, Orochimaru disambut dengan hangat oleh gadis yang berusia sekitar 20 tahun itu. Ia diperlakukan layaknya raja dan disuguhkan dengan kata-kata yang manis yang membuat birahi siapa saja akan seketika memuncak tinggi. Sela kemudian mulai memberikan cemilan pembuka untuk Orochimaru. Setelah itu Sela melepas satu demi satu pakaian yang ada di tubuhnya. Saat itu Orochimaru dengan geragas kemudian mencicipi tubuh dari Sela. Karena nafsu birahi yang sudah memuncak tinggi, ia kemudian langsung menunggangi tubuh Sela. Maka terjadilah persetubuhan intim di antara keduanya. Sesuai kesepakatan di media sosial itu, Orochimaru bebas memperlakukan Sela di atas ranjang kasur. Sela juga mengikuti kemauan Orochimaru. Dalam beberapa menit, Sela Anggita Putri sudah menyelesaikan tugasnya. Maka saat itu Sela meminta bayaran atas kesepakatan yang sudah dijanjikan. Namun Orochimaru mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sama nominalnya dengan apa yang disetujui di awal. Saat itu Orochimaru mengeluarkan uang senilai 50.000 dan hal itu memancing kemarahan dari gadis yang berusia 20 tahun tersebut. Sela lalu memarahi Orochimaru. Ia bahkan sampai berteriak keras, memaki dan mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Saat itu ia menghina Orochimaru sebagai orang yang miskin, tidak tahu diri, dan seorang penipu. Mendengar kata-kata dari Sela, nafsu birahi Orochimaru berubah menjadi emosi yang memuncak tinggi. Ia kemudian memukul kepala Sela secara membabi buta. Saat itu Orochimaru benar-benar melukai tubuh Sela. Cairan merah bercucuran ke segala ruang. Saat itu ia membekap mulut Sela menggunakan bantal agar tidak bisa melakukan perlawanan. Pikiran dari Orochimaru sudah tidak karuan. Terlebih ia sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol. Saat itu ia juga merasa takut jika aksinya diketahui oleh penghuni kos yang lain. Maka Orochimaru kemudian memutuskan untuk cepat-cepat menghabisi Sela dengan mencekiknya. Dan akhirnya Sela Anggita Putri tewas saat itu juga. Orochimaru kemudian pergi dan bersembunyi di suatu tempat. Namun tindak kejahatan selalu punya celah. Dan dalam kasus ini, Piccolo divonis 20 tahun penjara. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk perempuan yang masih bekerja di tempat yang sama. Karena bagi saya, kejadian ini sangat memilukan. Terlebih kekejaman tersebut terjadi setelah korban memberikan keseluruhan tubuhnya untuk pelaku. Terima kasih sudah menonton.